Hadir Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan serta nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat melaksanakan perwiritan Yasin kita sebagaimana setiap malam Jumat kita laksanakan yang sampai saat ini masih kita adakan di masjid yang awalnya kita buat dari rumah ke rumah untuk menghidupkan suasana silaturahim, tapi kemarin karena situasi pandemik kita adakan di masjid sampai saat ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita kembalikan ke rumah agar kita menghidupkan suasana silaturahim kembali. Salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak beserta anak keturunan kita sampai hari kiamat semoga mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin Bapak-bapak jamaah wirid Yasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menunggu santapan jasmani Pak ya, kalau ada, insyaallah ada Pak ya. Jadi kita adakan dulu santapan rohani yang kurang lebih 5 menit. Di jamaah wirid Yasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 panggilan Allah Pak. Yang pertama adalah panggilan sholat yang dilakukan oleh muazzin ketika di masjid. Ini pada zahirnya yang memanggil adalah muazzin, tetapi pada hakikatnya yang memanggil kita itu adalah Allah. Ini yang pertama yang kita selagi kita bisa sehat, insyaallah kita tunaikan. Kemudian hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah panggilan haji Pak. Jadi semua kita ini ketika di alam ruh, ketika di alam kandungan pun kita semua telah dipanggil Pak. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'adzim bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli faddin 'amiqa. Jadi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, panggillah seluruh manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Maka mereka akan mendatangimu walaupun berjalan kaki atau menaiki unta sampai kurus. Saking jauhnya perjalanan, maka unta itu Pak sampai kurus. Jadi hadirin Bapak jamaah wirid Yasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di Mekah itu bahwasanya apa yang difirmankan Allah sampai saat ini Pak, maka firman Allah ini tidak ada kadaluarsa Pak. Kalau lagu yang musim pada tahun 70-an, itu tenarnya pada tahun 70-an. Kalau diputar lagi pada saat ini mungkin tidak cocok untuk anak-anak sekarang Pak. Begitu juga film tahun 60-an, tahun 70-an, hanya cocoknya pada masa dulu. Ya, Wiro Sableng dan lain sebagainya. Sekarang orang udah malas menontonnya. Orang lebih suka menonton yang instan. Lihat YouTube ya. Banyaklah bermunculan YouTuber. Alhamdulillah. YouTuber kita dari Surabaya, insyaallah Pak ya. Kita like dan subscribe. Mudah-mudahan mendatangkan banyak manfaat. Jadi hadirin Bapak jamaah wirid Yasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang lagu, musik, film yang terjadi, yang tenar, yang dulu mungkin kita sering melakukannya, menyanyikannya, itu ada masanya. Tetapi Al-Quran sampai hari kiamat tidak ada kadaluarsanya. Jadi apa yang Allah firmankan itu terus berlaku sampai saat ini dan sampai hari kiamat.
Jadi hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut orang akan berlomba-lomba datang Pak ke Mekah itu walaupun menaiki unta atau berjalan kaki. Jadi hari ini hadirin yang melakukan Allah, kita lihat memang di sana dengan mata kepala kita sendiri banyak Pak orang yang dari negara-negara yang jauh juga berjalan kaki. Berjalan kaki melaksanakan ibadah haji. Begitulah mereka menunaikan panggilan Allah tersebut. Jadi yang berangkat haji ini tidak semua orang kaya Pak. Bahkan banyak dari negara-negara susah miskin, India, Pakistan, Bangladesh, itu mereka banyak yang susah berjalan kaki. Mereka tidak tinggal di hotel Pak. Mereka buat tenda-tenda mereka di sana hanya dengan terpal. Kita bayangkan bagaimana panasnya luar biasa. Di sini saja kita kadang di rumah Pak, panas luar biasa, apalagi di sana. Jadi apalagi ketika Arafah. Jadi tahun ini hadirin yang melakukan Allah diperkirakan hari Arafah itu karena puncak daripada ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau kita sini merayakan ibadah haji itu tanggal 10. Kalau sana puncak ibadah haji itu tanggal 9. Dan mereka di sana tidak sholat Pak. Tidak sholat hari raya kurban. Tidak seperti kita. Jadi mereka pada tanggal 10 itu hanya melontar Zumratul Aqabah. Sedangkan kita di sini tanggal 10 itu adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi kalau di sana mereka sholat khutbah wukuf itu pada tanggal 9. Di sanalah kalau jamaah walaupun sakit, walaupun sakaratul maut harus dihadirkan ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tidak hadir dia pada tanggal 9 Zulhijjah itu, maka tidak sah hajinya, tidak dinamakan haji. Jadi walaupun dia sakit keras, itu banyak diinfus Pak dalam ambulan, tetap dia dihadirkan di bawah di pada Arafah tersebut. Jutaan manusia, lautan manusia dalam pelaksanaan wukuf tersebut. Ini adalah gambaran padang mahsyar Pak. Di padang mahsyar juga nanti demikian. Jadi hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita telah dipanggil Allah untuk melaksanakan haji ini Pak. Jadi hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menyatakan rajin-rajin baca surah Al-Waqiah. Ya. Surat Al-Waqiah, surat ayat kursi dan lain sebagainya. Setelah kita amalkan surah Al-Waqiah belum juga, maka kita layangkan Pak surat tanah kita. Ya Pak ya? Sebagian ya. Sebagian. Biar apa? Biar kita cepat berangkat. Kenapa? Karena sekarang ini untuk mendaftar haji masa tunggunya lebih sampai bisa 20 tahun lamanya. Jadi kalau di Malaysia anak mereka baru lahir langsung daftar haji. Kalau kita di Indonesia dibatasi minimal 12 tahun usianya baru bisa kita daftarkan. Artinya 12 tahun kurang lebih 20 tahun ke depan baru dia bisa berangkat. Jadi hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kita tidak menunaikan panggilan Allah ini, panggilan yang kedua tadi? Maka hadirin yang melakukan Allah dalam sebuah mafhum hadis Rasul, kalau kita mampu Pak, dari segi ekonomi kita mampu, dari segi fisik kita mampu. Jadi kita tidak menunaikan ini, hadirin yang melakukan Allah, maka Rasul mengancam Pak. Pilihlah apabila kita tidak melaksanakan panggilan Allah, panggilan haji ini, sedangkan kita mampu, pilihlah mati kita nanti, mati Nasrani, Yahudi, ataupun Majusi. Ini ancaman yang luar biasa. Maka hadirin yang melakukan Allah, selagi ada kesehatan kemampuan kita, mari kita tunaikan panggilan Allah yang kedua ini. Walaupun hadirin yang melakukan Allah, mungkin kita ngambil satu porsi itu 25 juta, kita belum mampu, kita buat tabungan haji Pak. Artinya sudah ada niat kita, karena kita bisa buka tabungan haji Pak. Mau kita bikin 500.000 dulu, baru kita angsur setiap bulan. Artinya kalau sudah ada usaha kita, maka ini
akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita meninggal dunia nanti, insya Allah telah ada niat kita Pak, dibuktikan dengan bukti setoran kita. Mungkin berapa yang kita setorkan. Jadi insya Allah Pak, kalau kita setorkan katakanlah 500.000, kita buka tabung haji, pasti Allah mudahkan Pak. Sama kita Pak, hari ini kalau kita kredit bisa. Begitu juga kalau haji Pak, begitu kita tabungkan, insya Allah ini akan lebih Allah mudahkan. Kenapa? Karena Allah melihat usaha kita. Kita telah berusaha membuka tabungan haji tersebut. Kemudian hadirin jamaah sholat Isya atau jamaah Yasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan banyak nikmat kepada kamu. Jadi hadirin yang melakukan Allah, kita sering mengulang-ulang macam-macam nikmat itu banyak Pak. Nikmat yang paling tinggi di hadapan manusia, nikmat harta, pangkat, dan jabatan. Tetapi di hadapan Allah inilah nikmat yang paling kecil Pak. Karena kecilnya nikmat ini Allah berikan kepada siapa saja, mau kepada orang kafir, ya, orang yang beriman atau tidak beriman, Allah berikan kekayaan, Allah berikan harta, pangkat, dan jabatan. Bahkan lebih banyak orang yang tidak beriman, lebih kaya di dunia ini Pak. Jadi orang-orang kaya di dunia, di Eropa itu Yahudi, mereka kaya-kaya, kalah kekayaannya. Nah, inilah buktinya bahwasanya hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini paling kecil di hadapan Allah. Bahkan Qarun Pak ya, harta kekayaannya luar biasa. Untuk mengangkat kunci gudangnya saja 10 ekor unta keberatan Pak. Itu kunci gudangnya. Kalau satu kunci gudang itu memiliki harta yang luar biasa, sama-sama ATM Pak. ATM itu bisa diisi dengan triliunan. Begitulah bayangkan Pak, satu kunci gudang Qarun itu. Jadi kunci gudangnya saja diangkat oleh 10 ekor unta keberatan. Ibaratkan ATM-nya Pak. ATM Qarun itu diangkat 10 ekor unta. Berat mengangkatnya. Jadi hadirin yang melakukan Allah luar biasa kekayaannya. Tetapi hadirin yang melakukan Allah, Qarun Allah tenggelamkan Pak. Jadi kalau Fir'aun Allah tenggelamkan di laut, kalau Qarun itu di daratan Pak. Ditelan oleh bumi dengan seluruh harta kekayaannya. Jadi hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, di atas nikmat harta, pangkat, dan jabatan itu ada nikmat yang lebih tinggi, yaitu nikmat sehat. Nah, jadi nikmat sehat ini hadirin yang melakukan Allah patut kita syukuri Pak. Apalagi sekarang ini hadirin yang melakukan Allah cuaca ekstrim, luar biasa panasnya. Jadi kita juga harus menjaga keseimbangan. Dengan cara apa? Sering-sering berwudu Pak. Berwudu dan banyak minum air putih karena kita dehidrasi Pak, kekurangan cairan nanti. Dengan kita berwudu maka insya Allah suhu tubuh kita ini selalu normal. Begitu juga ketika pelaksanaan haji Pak. Itu luar biasa panasnya. Jadi maka sering berwudu, sering membasahi kepala kita. Kenapa? Karena air itu adalah oksigen, udara. Jadi hadirin yang melakukan Allah, kita kurang cairan baik diminum maupun di tubuh kita, ini kita kena dehidrasi Pak, mau tumbang. Sementara tubuh kita ini terdiri dari 3 unsur, oksigen, makanan, dan air. Jadi 3 itu harus lengkap. Kalau kurang dari 3 itu, maka tubuh kita akan sakit. Jadi hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau ketika jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, begitu juga pada tanggal 10-nya mereka melontar jumrah, kita di tanah air hadirin yang melakukan Allah memotong hewan kurban Pak. Jadi hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala di Mekah juga memotong kurban Pak. Jadi mana tahu Bapak-bapak, kita nanti Allah pilih untuk melaksanakan haji, berkurbanlah di sana. Kenapa? Karena setiap amal ibadah kita di Mekah itu hadirin yang melakukan Allah, amal kebaikan kita dilipat gandakan Allah 100.000 kali lipat. Kalau kita berkurban di sini 1 hewan kurban, Allah balas 1.
Kalau di sana kita berkurban 100.000 kali lebih utama. Begitu juga sholat. Sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dari sholat 100.000 kali dibandingkan di luar Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi di Madinah 1000 keutamaannya. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Jadi kita niatkan ketika kita nanti berangkat haji, kita niatkan untuk berkurban. Dan di tanah air juga hadirin yang melakukan Allah, ya, bagaimana saudara-saudara kita berjuang Pak, untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Ini luar biasa Pak ujian di sana. Kenapa? Karena untuk antri saja ke kamar mandi itu bisa sampai 2 jam. 1 jam, 2 jam. Begitulah manusia banyaknya Pak. Jadi ini ke pintu kamar mandi, ini antri Pak. Begitu panjangnya. Jadi hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah ujian. Begitu juga tidur. Tidur kita hadirin yang melakukan Allah hanya batas badan kita. Kalau kaki kita bergerak itu adalah kena kepala orang. Ya, jadi itu ujian luar biasa. Ibaratkan begitulah kita nanti dalam kubur Pak. Memakai kain putih, dimasukkan ke dalam kubur. Jadi persiapan kita untuk kematian. Jadi hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau saudara-saudara kita berjuang di sana mengorbankan harta, tenaga, maka kita di Indonesia ini hadirin yang melakukan Allah, selagi Allah berikan kita rezeki, mari kita berkorban. Kenapa? Karena kita semua nanti akan menjalani perjalanan yang panjang. Jadi perjalanan ini kita perlu kendaraan, Pak. Jadi kalau kita saja berangkat ke Rantau Prabat, jalan kaki nggak sanggup gitu, Pak. Begitu juga tambah jauh perjalanan ke Medan, nggak sanggup kita jalan kaki, apalagi ke Mekah, apalagi perjalanan yang panjang Pak, menuju kehidupan akhirat. Diawali dengan kubur kita. Begitu juga setelah hari berbangkit. Begitu juga ketika di padang mahsyar. Begitu juga ketika dikumpulkan kita di padang mahsyar, yang mana matahari 1 jengkal di atas kepala kita. Jadi kita perlu kendaraan yang mewah Pak, yang super AC-nya gitu luar biasa Pak ya. Kalau hari ini mobil yang mewah di muka bumi ini mungkin Lamborghini Pak ya, yang harganya sampai berapa miliar gitu kan. Kita juga nanti di sana harus pakai kendaraan yang super mewah, yang AC-nya itu luar biasa Pak. Kenapa? Karena kalau di dunia sini saja kita untuk menangkis panasnya terik matahari yang sangat jauh, kita usahakan mobil itu pakai AC, rumah pakai AC, masjid kita pakai AC. Di sana Pak matahari 1 jengkal dari kepala kita, tentu AC-nya harus lebih dingin Pak, untuk menangkis teriknya matahari itu. Rasulullah SAW nanti hadirin yang melakukan Allah sebutkan ketika di padang mahsyar itu ada yang otak manusia ini seperti di tanah nasi Pak, menggelegak, saking panasnya. Kemudian ada juga manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, saking panasnya. Ada juga yang keringatnya itu sampai ke leher, ada yang sampai ke pusat, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai pergelangan kaki, dan ada yang tidak merasakan panas sama sekali. Jadi hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada yang merasa dingin Pak. Jadi hadirin yang melakukan Allah, inilah kita perlu kendaraan kita. Habis dari sana kita juga akan menyeberangi titik syirat Pak, yang halusnya lebih halus daripada rambut di belah sujud, lebih tajam daripada pedang. Inilah yang harus kita jalani. Kita perlu kendaraan yang super canggih, super mewah. Jadi kurban kita inilah sebagai kendaraan kita nanti. Jadi insya Allah sebentar lagi akan hari raya kurban, maka mulai saat ini kita persiapkan Pak. Kita persiapkan untuk kendaraan kita nanti. Jadi ada pendapat kurban itu cukup sekali. Ini pendapat yang salah Pak. Selagi Allah berikan kita nikmat rezeki, maka wajib hukumnya kita terus berkurban. Kalau kita bandingkan Pak, kurban kita dengan Nabi Ibrahim tidak ada apa-apanya. Nabi Ibrahim mengorbankan 100.000 ekor kambing, 1.000 ekor lembu, dan 1.000 ekor unta. Jadi kalau kita mungkin orang sekarang ini Pak tidak mampu untuk berkorban demikian, walaupun dia presiden, mungkin hanya 1 ekor lembu.
Tapi Nabi Ibrahim itu mengorbankan dengan kurban-kurban pilihan, Pak, yang harganya luar biasa. Sampai terucaplah oleh Nabi Ibrahim, karena malaikat kagum, penduduk langit dan bumi kagum, maka Nabi Ibrahim katakan, kalaulah saya memiliki anak, itu pun akan saya kurbankan untuk agama Allah. Jadi hadirin yang mengatakan Allah uji Nabi Ibrahim ketika Allah berikan dia putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah uji. Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian itu. Ketika hadirin yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ia kurbankan juga anaknya Ismail. Jadi hadirin yang mengatakan Allah ini hanya menguji Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian tersebut. Maka hadirin yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan kendaraan kita terbaik untuk kendaraan kita di akhirat nanti. Jadi hari ini kalau kita naik mobil mewah, kalau mudah-mudahan kita juga sana demikian. Jangan kita naik Fortuner, di akhirat kita naik Avanza, Pak, ya. Maka kurban kita itu kita usahakan kurban yang termahal, yang terbaik. Kemudian hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, panggilan yang kedua tadi panggilan haji. Terakhir adalah panggilan kematian, Pak. Ini panggilan ketiga. Mau tidak mau, senang tidak senang, siap tidak siap, semua kita akan dipanggil, tinggal menunggu giliran kita, Pak. Jadi hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebelum kita menunaikan panggilan Allah yang ketiga tadi, maka kita persiapkan, Pak, bekal kita sebanyak mungkin, karena kita akan menjalani perjalanan yang begitu panjang, yaitu perjalanan kehidupan akhirat. Hadirin jamaah salat Isya dan jamaah Wirid Yasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian singkat kita pada kali ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Pada Allah saya mohon ampun, pada seluruh jamaah mohon maaf. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.